sharingkan atau dibagikan pada hari ini akan secara maksimal karena kemarin sudah di-share panduannya dan hari ini kita coba untuk praktekkan bagaimana cara memanfaatkan aplikasi tersebut yang seperti disebutkan oleh Bapak Wadir satu tadi adalah aplikasi yang telah dibuat oleh rekan-rekan kita dari rekan-rekan dosen dari TRPL. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Dan untuk mempersingkat waktu, karena tadi kita sudah agak terlambat, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bapak Direktur untuk membuka acara sosialisasi hari ini. Kepada Pak Hamka, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Elisa. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati, Pembantu Direktur 1, Bapak Heriat Daud Salosu, para Pembantu Direktur di Politeknik Samarinda ada Bapak Yulianto, para Ketua Jurusan, para koordinator program studi, dan para dosen yang hari ini sama-sama kita berada di dalam visual, secara visual pertemuannya, tapi alhamdulillah moga-moga kita semua ini dalam kondisi sehat walafiat, amin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul walaupun secara virtual, tapi kondisi kita moga-moga tetap sehat, dan moga-moga ke depan kita masih tetap bisa bertemu dalam situasi, walaupun ini mungkin situasinya adalah COVID, tapi tetap kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan di Politeknik Samarinda. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pembantu Direktur 1 beserta jajarannya atas upaya untuk menyiapkan satu aplikasi, di mana aplikasi ini mungkin untuk perguruan tinggi yang sudah maju sudah lama, tetapi bagi kita yang Politeknik Samarinda ini adalah salah satu prestasi untuk kita bisa membuat satu aplikasi yang nantinya akan kita gunakan dalam model pembelajaran sistem online. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Muslimin selaku kreator dari Learning Management System, yang boleh dikatakan bahwa ini adalah salah satu upaya rekan-rekan, termasuk Pak Muslim bersama rekan-rekan dosen di Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak untuk menghadirkan satu aplikasi lagi di Politeknik Samarinda. Dan ini juga saya sampaikan bahwa teman-teman juga yang lagi latsar ini tentunya akan memberikan juga banyak hal yang akan memberikan dampak kemajuan di Politeknik Samarinda. Banyak produk-produk yang akan kita dapatkan dari latsar nanti. Jadi sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada nanti teman-teman, yang khususnya para peserta latsar yang akan memberikan banyak hal manfaat untuk Politeknik Samarinda. Berbicara soal Learning Management System, atau bisa kita sebut sistem manajemen pembelajaran, tentunya hal baru karena ini bersifat online, baru bagi Politeknik, tapi bukan hal baru bagi rekan-rekan yang sudah mengaplikasikan ini, khususnya di teman-teman dosen-dosen TRPL. Mungkin ada sudah lama menggunakan sistem ini, tapi mau tidak mau sistem ini, karena ini kita mengikuti perkembangan zaman, mengikuti sistem proses pembelajaran yang online. Jadi hari ini mau tidak mau boleh dikatakan ini suatu kewajiban bagi kita untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran ini. Nah, inilah satu langkah maju lagi bahwa hari ini kita belajar bersama mengenai Learning Management System atau sistem manajemen pembelajaran, dan moga-moga
banyak memberikan hal-hal baru dan membuat kita juga untuk terpacu, membuat sistem pembelajaran kita sendiri yang terkonek dengan learning management system yang sudah dibuat oleh Politeknik Samarinda bersama rekan-rekan dari TRPL, khususnya Pak Muslimin. Jadi sekali lagi terima kasih, mari kita sama-sama belajar. Ini juga untuk kita ke depan, karena harapannya bahwa Politeknik akan selalu bergerak maju sejalan dengan kemajuan zaman. Kita jangan merasa bahwa kita sudah bisa. Ini harus terus digenjot, ini harus terus diupayakan. Kita mesti sejajar dengan kampus-kampus yang sudah maju. Itu harapan kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan, hindari kerumunan. Sekali lagi terima kasih. Dengan ini saya nyatakan proses pelatihan, saya bahasakan pelatihan untuk Learning Management System di Politeknik Samarinda saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi saya buka. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada semua dosen Politeknik Samarinda. Mari sama-sama kita belajar. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator Ibu Elisa. Silakan, Bu. Terima kasih kepada Bapak Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda yang telah membuka, dan mungkin sebaiknya langsung kita berikan kesempatan dan waktu agar jika mungkin ada tanya jawab ataupun diskusi akan lebih panjang waktunya buat kita bersama untuk mempelajari sesuatu yang mungkin lama, seperti kata Pak Direktur tadi, lama di tempat lain, tetapi sesuatu yang masih tidak familiar bagi kita untuk menggunakannya saat ini. Tapi wajib kita ketahui di dalam situasi pandemi seperti saat ini. Dan pada rekan-rekan dari TRPL, saya persilakan kepada timnya Pak Muslimin Eskom MCS. nama depannya supaya nanti admin akan memvalidasi. Misalnya Muslimin di sini, berarti ini nanti disampaikan di chat, nanti saya validasi sebagai super admin. Silakan Bapak Ibu dicoba di komputernya. Ini untuk membuat. Bagi yang sudah, sebagian beberapa sudah ada. Untuk user di aplikasi kita ini sudah ada sekitaran hampir 190-an. Mungkin mahasiswa ada tulisan sebagian sudah masuk. Ini contoh saya masukkan, jadi Bapak Ibu bisa mempraktekannya juga di. Nah, ini kenapa ini? Ini sepertinya sudah terdaftar, namanya sudah terdaftar, sudah dipakai sebelumnya. Jadi saya tidak bisa. Jadi Bapak Ibu, ini kan sudah saya daftarkan kemarin, jadi double, jadi tidak bisa. Jadi Bapak Ibu sudah ini aja. Setelah itu, anggap aja sudah selesai ya ini prosesnya. Ini saya tidak bisa register karena sudah didaftarkan emailnya. Nah, setelah misalnya register di sini, nanti ada kirim validasi nanti di email. Ya, sebenarnya ada di modul kita sebenarnya sudah ada di gambarnya di halaman mana itu. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya sudah create new akun, terus buka emailnya masing-masing untuk validasinya. Biasanya ada link di dalamnya.
Kalau sudah Bapak Ibu bisa chat saya di sini, misalnya di chatnya bahwa user saya apa supaya saya validasi. Jadi Bapak Ibu sebagian ini sudah saya validasi kemarin. Kebetulan ada beberapa yang sudah mendaftar. Silakan sebut di chat, nanti saya akan memvalidasi. Artinya usernya Bapak Ibu ketika sudah di-create, sudah divalidasi lewat email, sudah terdaftar. Tetapi untuk mengakses sebagai dosen belum bisa. Jadi harus divalidasi oleh admin dulu. Misalnya ini saya sudah buat kemarin, saya login misalnya Muslimin sini. Ini sudah terdaftar tadi, tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang belum divalidasi oleh admin, otomatis di sini mata kuliahnya belum muncul. Yang muncul itu paling dashboard, site, kalender. Ini belum muncul ini. Ini berarti akses kita untuk misalnya menambahkan mata kuliah. Oke, baik. Silakan di chat Bapak Ibu kalau misalnya sudah sudah buat akun, nanti saya validasi di sini. Supaya Bapak Ibu semuanya bisa juga mempraktekkan di tempatnya masing-masing. Dicek. Jadi Pak ya. Baik. Ini sudah ada Bu Nita. Sebaiknya bukan username Bapak Ibu ya, harusnya sebaiknya nama depan atau nama belakang boleh. Ini Bu Ernita tadi sudah. Pak Suparjo. Ini sudah validasi di sini. Suparjo sudah saya add juga, masuk. Ini sudah saya tambahkan juga. Ya. Boleh di sini. Ada chatnya di sini di add aja. Searching dari chatnya di sini. Ini ada usernya. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu kita pelan-pelan mulai Bu ya. Jadi ketika Bapak Ibu yang sudah divalidasi di sini sebenarnya saya jelaskan di sini dashboardnya. Dashboardnya artinya di sini nanti course atau mata kuliah yang sudah dibuat ini akan muncul di sini atau pertama kali yang diakses ya. Kalau ini misalnya mata kuliahnya apa aja. Ini contoh yang sudah saya buat mata kuliahnya. Di dashboard di sini berarti mata kuliah yang sudah dibuat oleh dosen masing-masing. Di sini home untuk tampilan, ketika misalnya ini tampilan, artinya sudah banyak yang aktif di sini. Ini tampilan di web sama dengan misalnya kalau kita log out, artinya akan muncul juga sama. Di kalender tidak perlu ini file, ini my course. Nah ini mata kuliah yang sudah dibuat. Nah kita akan banyak berinteraksi di site administrasi di sini. Nah di sini misalnya ini kan kalau awal otomatis kita akan membuat mata kuliah apa yang akan diambil. Sambil menunggu teman-teman atau Bapak Ibu yang lain yang belum terkonfirmasi, ya kita mulai aja Pak ya. Tambahnya. Jadi di sini bisa course, ya. Nah sini manage course. Ini sebenarnya ada dua di materinya atau di PDF-nya. Nah di sini ada prodi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya berada di prodi mana, misalnya ini ada prodi lain. Misalnya saya di TRPL di sini. Jadi saya pilih lagi di sini. New course, misalnya mata kuliah apa yang akan saya buat. Nah, setelah lagi di sini nanti ini kan ada tambahnya nih, misalnya di jurusan
teknologi pertanian kan ada 3 prodi. Kalau misalnya ada salah bisa nanti diedit lagi Bapak ya. Untuk di jurusan manajemen pertanian ini prodinya juga boleh. Nah, misalnya saya di TRPL, jadi klik di sini TRPL-nya, baru kita klik lagi kurs atau mata kuliah yang akan kita buat. Jadi klik di sini kursnya. Nah, di sini akan muncul mata kuliah apa yang akan kita buat. Misalnya di sini saya buat pemrograman web misalnya. Nah, ini nama pendeknya web. Misalnya web 1. Boleh seperti ini. Nah, ini sudah muncul tadi. Nah, ini start mulai penggunaan aplikasi ini. Kalau misalnya dicentang di sini kan otomatis 1 tahun seharusnya enable-nya. Nah, di sini bisa dikasihkan misalnya deskripsi mata kuliah. Kuliah pemrograman dasar untuk semester ini bebas saja sih, semester 3 misalnya. Nah, ini deskripsinya aja. Kalau misalnya mau ditambahkan semacam gambar, boleh juga. Tadi kan ada yang pakai gambar, ada yang tidak. Nah, tinggal ditambahkan aja gambarnya di sini, baru dimasukkan misalnya di sini gambarnya di mana ya? Gambar ini. Bebas saja gambar, ada gambar di desktop. Misalnya mana ada gambar di sini? Ada gambar kan? Ini aja. Contoh misalnya open. Nah, upload. Nah, ini ada gambar, terus kita save. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba di tempatnya. Nah, otomatis di sini sebenarnya belum muncul, tapi kalau pada saat misalnya logout baru buka ulang biasanya muncul di sini pemrograman web yang baru kita buat. Tapi kalau misalnya pertama kali dibuat biasanya tidak muncul. Jadi kalau misalnya mau kliknya lihat aja di sini dashboard, nah, otomatis akan muncul. Ini mata kuliah yang baru kita buat. Ya. Bapak Ibu sudah bisa. Ya. Itu tidak perlu di skip aja. Nah, jadi kita sudah buat materi, tetapi belum ada isinya, ibaratnya. Sudah saya buat dulu. Kita sudah buat materi, tetapi belum. Ya, mungkin bisa dicoba Bapak Ibu yang lain. Nah, setelah itu, misalnya kita sudah punya user tadi ingin merubah. Ya, di sini ada profil misalnya. Tadi kan belum ada fotonya, bisa ditambah atau dirubah passwordnya juga boleh. Nah, di sini bisa diedit. Ya, kalau misalnya mengedit, misalnya yang tadi sudah dibuat boleh. Misalnya mau ditambahkan foto juga boleh. Misalnya di sini mau ditambahkan foto akunnya boleh. Misalnya foto Bapak Ibu boleh juga di sini. Tinggal dimasukkan aja. Open, baru save. Upload. Kita pelan-pelan aja Bapak Ibu ya, siapa tahu nanti ada yang ketinggalan. Ya, di sini sudah ada problemnya. Saya buka juga modulnya supaya bisa seragam. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu, ketika misalnya belum dikonfirmasi oleh admin, di sini tidak muncul. Ya, tidak muncul set administrasi. Kita akan banyak di sini. Ya. Nah, jadi kita kembali ke dashboard tadi, mata kuliah yang sudah kita buat tadi. Ini saya cocokkan aja dengan modulnya. Ya. Di dalam aplikasi ini sebenarnya banyak, bisa kita mengupload video, bisa mengupload PPT, PDF, file PDF, doc, video, atau link dari YouTube juga boleh. Ya, banyak sekali fiturnya. Di situ juga ada fitur untuk chat, ada fitur untuk forum, jadi ada komunikasi dengan siswa bisa nanti. Tapi di sini nanti ada proses kuis, baik pilihan ganda maupun esai juga bisa. Ya, nanti ada rekap nilainya juga ada. Contoh misalnya kemarin ini saya buat misalnya algoritma pemrograman. Nah di sini sudah ada partisipannya ada. Baik, gini saya perlihatkan dulu yang sudah saya buat kemarin. Contohnya ini.
Ini kita misalnya bagian awal ini secara umum misalnya ada FPS-nya, ada informasi, ada absensi. Misalnya di pertemuan pertama di dalamnya saya masukkan pengenalan, filenya ini misalnya doc, di sini misalnya diskusi juga boleh, chat juga boleh. Nah ini pertemuan kedua ini kan contoh aja, Bapak Ibu nanti bisa menambahkan. Nah ini supportnya PDF. Tapi kalau untuk tugas juga nanti dalam berbentuk assignment, artinya memasukkan datanya di dalam tugasnya. Kuisnya di sini juga sama, bisa bentuk esai, bisa juga dalam berbentuk pilihan ganda. Ini contoh-contoh penggunaannya. Nah, baik, kita kembali ke yang tadi Bapak Ibu ya. Ini mana dashboard. Dashboard ini. Baik, kita lanjut ke, kita sesuaikan aja dulu dengan modul kita supaya seragam. Nah, ini tadi mata kuliah yang sudah kita buat, klik aja di sini, ini otomatis akan muncul ya. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang mau berinteraksi atau menambahkan materi yang seperti yang tadi saya buat sebelumnya, tinggal nanti Bapak Ibu turn on aja di sini. Turn on di sini. Artinya nanti Bapak Ibu bisa menampilkan, ini kan berarti aktif. Ini bisa diedit misalnya. Saya edit di sini misalnya informasi. Kan bisa. Misalnya mau menambahkan di sini misalnya RPS ini kan misalnya anggaplah pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, nanti di sini ada materi, ada misalnya ada materi, ada kuis di dalamnya juga boleh, ada PPT boleh juga. Misalnya ada juga misalnya halaman web dalam bentuk video boleh juga. Nah, saya ulang lagi ketika misalnya sudah tadi kita buat, Bapak Ibu misalnya aktifkan turn on tadi. Jadi di sini kalau misalnya mau aktif, ketika di sini sudah aktif tadi, jadi Bapak Ibu bisa menambahkan di sini. Bagian atas di sini dalam berbentuk umum, misalnya Bapak bisa menambahkan absensi, bisa menambahkan RPS misalnya, ataupun misalnya pengumuman. Ya, kita mulai aja di sini misalnya menambahkan misalnya RPS. Nah di sini kita masukkan misalnya dalam berbentuk file. Misalnya di sini saya masukkan file aja. Nah, misalnya di sini kita masukkan misalnya RPS. Ya, deskripsinya adalah rencana pembelajaran semester ya. Rencana pembelajaran semester. Nah, ini contoh. Misalnya bagian umum. Nah, ini bisa dimasukkan misalnya filenya. Ya, misalnya filenya dalam berbentuk, misalnya saya sini lagi, di filenya tadi saya cari misalnya di sini. Di sini saya masukkan RPS misalnya di sini. Open. Oke, tinggal upload. Sudah, baru kita save. Nah, artinya RPS tadi sudah masuk di sini. Jadi kalau misalnya di bawah di sini bisa dibuat topik misalnya pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Di pertemuan 1 ini misalnya ada materi, ada baik file doc, file PDF ataupun misalnya PPT juga boleh. Misalnya di pertemuan kedua sama materi, terus di sini ada tugas. Nah, itu bisa juga seperti itu. Bisa Bapak Ibu ya. Atau saya terlalu cepat Kak? Pas saja. Ya. Ya, kita mulai di sini misalnya absen. Kita mulai absen di sini. Tadi kan sudah kita pilih mana tadi absen ini ikonnya. Kita pilih di sini, misalnya absen. Daftar hadir boleh juga. Daftar hadir. Nah, di sini boleh dikasih deskripsi juga boleh. Tidak juga tidak apa-apa. Nah, kita langsung aja di sini. Nah, berarti daftar hadirnya ini baru tapi belum ada isinya. Ya, bagaimana cara kita mengeditnya? Di sini saya lupa ini ya. Setelah tadi selesai, kita klik tadi, saya ulang kembali. Ya, ini tadi absennya sudah jadi Bapak Ibu, tapi maksudnya isinya belum ada. Hadir izin alfa kan harusnya dimasukkan. Ya, masukkan di sini. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan masuk dulu ketika masuk di absennya masuk di set status ya. Di sini set status. Nah, di sini kan sudah pakai bahasanya, misalnya di sini apa di sini hadir ya. Kok enggak mau caps lock-nya. Oh ya. Hadir misalnya di sini. Hadir baru di sini S.
sakit misalnya. Sakit di sini apa lagi ya? Hadir sakit, izin ya, betul izin. Izin, ini kita kasih izin aja di sini misalnya alfa. Izin sakit. Nah, di sini ada, ini sebenarnya bisa poin-poinnya juga boleh. Ya. Jadi kalau misalnya di sini ada available, di sini batas waktu keterlambatan. Jadi kalau misalnya kita set waktunya tadi misalnya pertemuan 1, misalnya kita set jam 8 sampai jam 10. Nah, batas waktunya misalnya kita kasihkan toleransi 15 menit. Ketika misalnya kita ketik di sini misalnya 15 menit, pada saat mahasiswa mau absen, kan mahasiswa juga punya akun nanti, itu akan tombol untuk hadirnya akan hilang, dia tidak bisa absen. Tapi sebenarnya dosen juga bisa menambahkan manual. Ya, jadi di sini batas waktunya. Ya. Terus di sini kita centang aja di sini otomatis dia nanti ini batas waktunya tadi. Sudah Bapak Ibu ya. Oke. Jadi kalau misalnya di sini setting semua, jadi hadir, sakit, izin, alfa, langsung update. Setelah itu, ini kan sudah jadi, kita masuk ke add session. Nah, di sini misalnya pertemuan 1. Pertemuan 1. Ini pertemuan 1, batas waktunya ini tanggal berapa tanggal ini? Anggap aja kita setting jam berapa ini? Jam 9. Anggaplah kita mulai jam 10.00 sampai jam 10, ya apa ini kan settingannya harusnya kan sorry itu menitnya ya, ini jamnya jam 11 misalnya, ini batas waktunya 15 menit, ini menit, ini jamnya, ini menitnya, sama juga ini jamnya. Kalau misalnya di sini pertama, terus yang paling penting di sini harus dimasukkan adalah mana student recorder. Nah, ini. Nah, di sini kita mencentang ini, artinya mahasiswa nanti bisa memasukkan absennya sendiri. Jadi ketika misalnya mahasiswa login, buka absen, mereka bisa absen sendiri masing-masing di usernya. Jadi kita jangan lupa centang ini yang paling penting. Centang. Nah, terus di sini ada lagi ini juga penting sebenarnya. Jadi kita masukkan di sini IP address. Jadi artinya mahasiswa tidak bisa hanya mengenali satu IP address baik komputer ataupun misalnya laptop ataupun misalnya HP. Artinya mahasiswa tidak bisa nitipkan absen temannya. Pak buka laptopmu, absen kan juga saya tidak bisa. Kalau misalnya diaktifkan IP address-nya di sini. Jadi kalau misalnya aktifkan IP address-nya, artinya mahasiswa tidak bisa nitipkan absen temannya. Karena yang dikenali platform untuk absennya ini hanya satu IP address. Baik misalnya laptop, ataupun misalnya komputer, ataupun misalnya HP. Nah, di sini kita kasihkan waktu misalnya 120 supaya terrefresh kembali, ini menit ya. Artinya bisa normal kembali. Ya, ini kita bantu. Bebas saja sih mau diisi atau tidak ada apa-apa. Tapi yang paling utama di sini adalah yang ini. Allow student to record own absen ya. Jadi artinya mahasiswa nanti akan meload absennya sendiri masing-masing. Oke. Kita di sini hilangin aja ini. Oke, berarti absennya sudah. Oh, mana nih? Oh, tetap harus diisi tadi. Jadi ini tetap harus ada ya. Invalid minutes misalnya 120. Ya, sudah jadi. Artinya absennya untuk pertemuan 1 sudah ada isinya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu untuk pertemuan kedua, nanti buat lagi misalnya. Ini kan untuk menambahkan itu yang sudah ada satu pertemuan, nanti Bapak Ibu bisa buat untuk pertemuan berikutnya. Kita kembali ke daftar hadir sini. Ini kok muncul ya, pertemuan satunya tadi belum berarti. Saya ulangi ya. Pertemuan 1.
sini kenali IP address. Di sini 120 jam menit. Ini jamnya jam 10 ya. Sini misalnya jam 11. Kenapa tidak mau lagi? Karena kita pakai waktu ya, add session. Waktunya ya, tanggal 15 kita mulai setting jam 10. Date-nya ya. Baik, saya ulangi aja dulu, ini agak kenapa tidak muncul, harusnya di sini muncul ya. Nih, kita udah dari depan lagi, tanggal, jamnya jam berapa? 10. Misalnya di sini jam 11. Deskripsinya misalnya pertemuan 1. Recorder. Hello. Sini tadi di address yes 120. Kita cek lagi supaya nanti ada tanggal. All student 10 pertemuan 1. Oke, disable. Add. Kenapa ini? Nggak mau. Change session or click add session. Kenapa nggak mau ini? Ada Bapak Ibu yang sudah jadi. Kenapa nggak mau ini? Session will start. AM ya. AM ya waktunya. Waktunya dia. Baik, maaf saya ini tanggal from AM. Kalau enggak ngecek waktunya ini 10 misalnya 00 sini 12 ini 20. Kita buang apa, enggak usah pakai ini, coba waktu. Kalau aja ini aja. Bisa pakai yang batas waktu tadi. Saya cek lagi. Tanggal 15 September 2000 jam 10 sampai jam 12. Oke, sudah. Kenapa di schedule ini? Will that have action? You can change start date. Ini kok mau. Oh, ini. Maaf, ini kok enggak mau. Enggak mau waktunya. Agustus, September, mohon maaf Bapak Ibu, ini kadang memang kayak gini. Ada yang bisa Bapak Ibu? Soalnya ini kadang dua misalnya. Sudah. Ini waktu atau settingan laptop bagaimana ya? Pertemuan 2, start recording. Oh iya, iya ini kan tanggal ini kayaknya enggak aneh ya. Sudah lewat kali. Ya, berarti kita rubah aja tanggalnya di sini ya. Misalnya tanggalnya enggak mau disuruh lewat kayaknya. Nah, tanggal 16. Pertemuan 2. Enggak bisa di-set dia. Mana tadi? All sudah, so ya kita next aja nih. Nah, ini sudah. Artinya tadi tanggalnya enggak harusnya sudah lewat masanya.
tidak bisa ya. Sama kayak tadi, misalnya kita mana tadi ya, ini. Nah, ini nanti bisa secara manual sebenarnya untuk input data mahasiswa. Kalau misalnya sudah ada mahasiswanya hadir, nanti bisa di sini di input manual. Ya. Ini kan belum ada mahasiswanya di dalam kursus ini, apa di pertemuan apa di materi materi perkuliahan ini belum ada. Nah, ini saya edit dulu. Di sini harusnya tadi pertemuan 1 misalnya. Ya, tadi setting jamnya kayaknya dia bermasalah di sini, artinya waktunya sudah lewat, jadi tidak bisa. Oke, sudah. Jadi untuk pertemuan kedua juga boleh sama, misalnya di sini di setting lagi sama kayak tadi tanggalnya ini paling utama ya, tadi tidak bisa set ya. Oke. Jadi untuk absensinya sudah ada, artinya perlu kita tahu sendiri di sini belum ada mahasiswanya. Di sini kita ngeceknya nanti mahasiswa nanti di sini muncul. Ini kalau misalnya kan belum ada mahasiswanya. Tapi kalau misalnya mau di enroll manual bisa juga di sini. Ini nanti di searching di sini. Tapi sebaiknya jangan tidak perlu kita pakai yang ini karena manual. Nanti kita menggunakan cara yang enroll namanya. Enroll itu artinya mahasiswa memasukkan kode baru otomatis akan bergabung di kelas tersebut. Ya. Baik. Nah, kembali lagi kita ke materinya. Kita sesuaikan aja modulnya Bapak Ibu ya, supaya terarah. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Maaf tadi ini absennya agak lama, ternyata settingan jamnya yang kurang tepat. Ya, selanjutnya kita akan membuat materi. Misalnya ini sama kayak tadi, Bapak Ibu bisa membuat di sini misalnya pertemuan. Misalnya pertemuan 1. Nah, ini kan baru seperti ini. Nah, sama kayak tadi, misalnya mau menambahkan misalnya materi juga sama, add. Misalnya di sini kita nambah lagi, misalnya file. Kalau misalnya file ya bisa di sini tambahkan. Misalnya di sini pendahuluan misalnya, pendahuluan. Nah, ini bisa dideskripsikan juga boleh, mau tidak juga tidak apa-apa. Nah, di sini sama, kita filenya, misalnya pertemuan 1 pendahuluan, open. Jadi filenya ini mau doc, mau PPT, mau PDF, bisa ataupun misalnya. Nah, kita upload. Oke, ini tadi filenya PPT, tinggal di save. Ya, ini otomatis file PPT-nya mau file doc juga boleh. Ya, seperti itu. Bapak Ibu bisa mencoba di tempat masing-masing. Terus kita mulai ke PPT sudah. Tadi yang di awal ini kan bisa RPS, yang file doc juga boleh, mau file PDF juga boleh. Nah, bagaimana seandainya kalau Bapak Ibu mau upload misalnya berbentuk video, nah, video juga boleh. Misalnya di sini kita buat misalnya, saya di sini bentuknya video. Jadi kita misalnya ambilnya klik lagi, terserah mau ditempatkan di pertemuan 1, mau pertemuan kedua juga boleh. Di sini saya rubah juga misalnya di sini menjadi pertemuan kedua. Jadi kalau misalnya mau nambahkan juga boleh di sini, misalnya mau dinambahkan pack misalnya, mana pack di sini. Ini pack, artinya pack ini misalnya internet misalnya. Nah, internet misalnya ini name-nya aja, deskripsinya misalnya bebas saja isinya. Ya. Ini outputnya nanti dalam berbentuk pack atau halaman web, tapi di dalam di sini dalam misalnya kalau misalnya teman-teman mau misalnya upload video atau misalnya petunjuk misalnya, petunjuk penggunaan misalnya alat misalnya. Nah, boleh. Nanti di bawah sini kan bisa dimasukkan misalnya gambar ataupun misalnya video. Nah, di sini kan kalau gambar langsung di sini aja muncul, kalau misalnya video juga boleh. Nah, kita pilih video aja boleh. Nah, di sini ada video dalam berbentuk link, artinya bisa bersumber dari YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau ngambil dari link YouTube juga boleh. Tinggal diklik aja di YouTube misalnya di sini. Misalnya
Misalnya linknya saya ambil misalnya kita bebas saja ambil misalnya algoritma. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya video sendiri di rumah juga boleh. Misalnya tinggal copy aja linknya di sini. Misalnya Bapak Ibu misalnya punya link punya video di YouTube, tinggal copy aja di sini linknya. Atau misalnya di browse juga boleh, insert media. Oke, berarti kita set. Oh, di sini harusnya bukan di atas, ini deskripsinya bukan di sini harusnya. Harusnya di bawah. Halaman kontennya di sini. Tunjuk. Harusnya di sini linknya. Saya ulangi lagi, harusnya untuk isi dari webnya itu di sini dibuat. Saya ulangi lagi, di sini misalnya tambahkan. Lagi tinggal tambahkan linknya di sini, link dari YouTube, insert media, sama ya, baru di set. Jadi di sini sebenarnya isi halaman webnya di sini sebenarnya. Ini hanya bentuk umumnya aja, mau deskripsi juga boleh, tidak apa-apa juga tidak apa-apa, tidak diisi juga tidak apa-apa. Ya. Tapi sebenarnya untuk isinya di sini dia harusnya untuk di halamannya baru kita set. Oke, otomatis di sini sudah ada. Otomatis di sini muncul videonya yang tadi kita buat. Nah, ini video bersumber dari YouTube. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya mau menambahnya lewat hasil rekaman sendiri juga boleh sama. Tambahkan misalnya di sini. Isinya tadi saya ulangi lagi cara yang kedua. Misalnya di sini misalnya penggunaan alat misalnya. Alat. Ini kan mau ini diisi juga boleh, tidak boleh, tidak diisi juga tidak apa-apa. Misalnya alat perkenan. Saya di sini petunjuk. Nah, di sini di insert video juga sama. Di sini kalau misalnya Bapak Ibu punya video sendiri, misalnya dari hasil rekamannya, misalnya di laptopnya, browse aja di sini. Nah, baru choose. Ya, setelah itu ada video kayak di sini. Saya masukkan dulu ada video. Seperti misalnya ada video di sini. Jadi, di desktop tadi ya berarti ada video ya. Misalnya kita masukkan video sendiri nih. Open. Kalau Bapak punya misalnya file sendiri, hasil rekaman pembelajarannya boleh dimasukkan sini. Bisa juga bersumber dari link tadi. Ini agak lama karena upload video. Oke, insert media. Ini muncul. Sudah Bapak Ibu? Baik, ini sudah jadi. Artinya sudah masuk file yang sudah tadi di-load. Nah, ini otomatis aja muncul. Sama Bapak Ibu ya. Jadi ada yang bersumber dari YouTube, ada misalnya hasil rekaman video kita sendiri. Berlaku juga untuk yang berbentuk misalnya rekaman suara boleh juga tadi. Ya. Baik, ada yang kendala Bapak Ibu boleh di-share. Ya. Kita kembali. Nah, selanjutnya kita masuk ke misalnya pertemuan kedua. Misalnya pertemuan kedua ini misalnya kita tambahkan misalnya tugas ya. Misalnya isi tugas. Misalnya mungkin pertemuan pertama kita di sini bisa pertemuan kedua misalnya kita tambahkan file sama kayak tadi. Misalnya di sini pertemuan apa ya bagusnya sini. Misalnya sistem informasi. Ini contoh aja Bapak Ibu nanti sesuaikan dengan mata kuliahnya, deskripsinya boleh. Ini filenya juga sama. Terus baru misalnya kita masukkan di materinya. Misalnya pertemuan kedua. Nanti ini sudah ada PPT, mau doc, boleh juga. Nah, anggapnya di pertemuan kedua ini ada materi, terus ada lagi tugas. Ya, kita bisa menambahkan lagi di sini, misalnya tugas. Ya, untuk tugas kita pilih assignment.
kebutuhan. Misalnya kita pilih di sini misalnya tugas 1, misalnya topiknya tentang internet misalnya. Ya, boleh deskripsi, boleh dikerjakan tugas dengan baik misalnya, dengan baik dan benar di deskripsi boleh. Ini bisa ditambahkan filenya. Nah, ini ada batas waktu untuk mensubmit atau memasukkan tugasnya. Ini ada batasnya, kapan dimulai waktunya sampai selesainya. Di enablekan juga ada apa-apa. Ya. Ini batas waktunya sebenarnya. Oke, terus di sini ya save aja. Artinya tugas ini sudah ada, nanti mahasiswa nanti tinggal load aja tugasnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya mau menambahkan misalnya, ini kan belum ada view submission, belum ada orang yang submit. Ya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan misalnya file tadi juga boleh sebenarnya. Misalnya tugas 1 ini, tugas deskripsinya ini, di sini filenya di sini. Misalnya soal yang dibuat, misalnya ini soalnya. Saya masukkan soalnya, misalnya soal apa ya, misalnya ini aja, soal praktikum misalnya, ini anggaplah soal. Oke, upload. Ini batas waktunya. Kita set. Oke. Berarti tugasnya mahasiswa ini sudah ada, soalnya dalam berbentuk doc juga sudah ada. Nah, ini kan nanti mahasiswa kan kita belum bisa ngecek ini mahasiswa sudah ada kumpul tugas atau tidak. Nah, ini view submission. Jadi kalau misalnya ini kan partisipan berarti belum ada pesertanya, tapi kalau misalnya ada yang submit akan muncul di sini jumlahnya. Nanti bisa juga dikasihkan grade atau nilai. Ya. Jelas Bapak Ibu ya. Ada lagi? Ya, kita lanjut. Atau saya lebih cepat ini. Saya kadang cepat biasanya. Iya. Ya, mungkin bisa dicoba Bapak Ibu di sana ya. Jadi di sini misalnya untuk penambahan boleh di sini. Jadi seperti yang saya bahasakan tadi bahwa bisa menambahkan file. Kalau misalnya untuk yang ini bentuk file, kalau ini pilihnya fact atau halaman web. Nanti di dalamnya bisa misalnya video, bisa audio. Ya. Nanti di sini bisa juga misalnya kalau di yang file bisa berbentuk PDF, bisa berbentuk PPT, bisa berbentuk ya PDF. Ya, bisa. Jadi saya ulangi, ini file, ini fact, ini tadi apa ini? Ini assignment, tugas, ini halaman. Ya, ini untuk yang apa tadi mengupload video. Ya, kalau ini untuk mengupload tugas. Ya, gampang aja, tinggal klik aja di sini solve. Jadi kalau ini tadi absen, ini untuk tugas, ini untuk file. Nah, sebenarnya banyak komponennya di sini. Ini sebenarnya komponennya sama dengan apa ya? Sama dengan Zoom sebenarnya ini, tapi sudah saya ngomong sama Pak Eko, sepertinya tidak kuat kalau kita paralel menggunakan aplikasi Zoom-nya platform ini. Tidak kuat, Pak. Jadi bilang Pak Eko, sebaiknya tidak usah dipakai. Maksudnya yang umum-umum aja. Nah, kalau misalnya mau buatkan folder juga boleh di sini. Misalnya materi, mau dibuatkan folder juga boleh. Misalnya di sini topik pertemuan ketiga. Di sini mau dibuatkan folder juga boleh. Baru di dalamnya folder misalnya materi atau jurnal-jurnal boleh juga. Tinggal dimasukkan di sini folder. Misalnya di sini jurnal. Kumpulan jurnal. Oke. Berarti ini folder di dalamnya nanti jurnal-jurnal boleh. Baik, ada kendala Bapak Ibu boleh atau nanti ya Pak ya. Kita lanjut Pak ya. Jadi kita selanjutnya misalnya kita nambah lagi dalam berbentuk forum. Misalnya di sini setelah perkuliahan kita mengadakan misalnya tanya jawab dalam berbentuk forum atau tanya jawab ya. Di sini kita sama klik tadi add baru pilih yang ini forum. Nah, di sini ada sama. Misalnya temanya bebas forumnya misalnya forum misalnya bebas saja sih internet misalnya atau misalnya tanya jawab lah
deskripsinya adalah tanya jawab tentang internet. Jawab ini baru oke. Kita set. Ini sudah ada. Tinggal klik di sini tadi kan sudah. Nah, ini kita mengangkat topik. Topiknya tentang apa? Sorry, ini deskripsinya sebenarnya bebas aja. Ini topiknya lebih spesifik. Misalnya subjeknya perkembangan teknologi misalnya. Nah, di sini pesannya misalnya analisis sebuah kasus tentang penerapan misalnya teknologi. Tema yang akan diangkat nanti pos. Nah, ini sudah jadi, artinya sorry ini tidak kelihatan ya. Ini tinggal diklik di sini, sudah jadi. Jadi nanti mahasiswa bisa melakukan proses tanya jawab di sini. Kalau misalnya mau menjawab, klik aja di sini. Misalnya teknologi AI saat ini adalah bla 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 bla. Dia bisa menjawab pertanyaan atau saling chat di dalam. Ini sudah menjawab. Jadi kalau misalnya diklik di sini, baru misalnya terserah mahasiswanya nanti juga sama back-backnya. Mahasiswa bisa melakukan replay. Ini atau dijawab atau di mana boleh. Ini fasilitas untuk tanya jawab di dalam forum. Kita angkat tema analisis sebuah kasus tentang, nanti mahasiswanya menjawab di bawah, mahasiswa yang lain juga bisa menjawab. Seperti itu. Ya, ada kendala Bu. Ya. Soalnya materinya banyak, jadi saya agak sedikit buru-buru. Karena di bawahnya ada yang agak lebih spesifik yang harus ditahu sebenarnya, karena ada untuk grade-nya. Di situ harus lebih spesifik. Di sini kan bentuk umum saja, jadi saya anggap cepat-cepat aja. Ya. Baik, selanjutnya forum chat juga sama tadi. Misalnya di sini kalau misalnya mau chat juga sama, mana chat dari sini. Ini sama kayak WA. Nah, kalau misalnya Bapak di sini bentuk chat mandiri misalnya, mandiri. Boleh next aja di sini, tidak apa-apa. Nah, ini sudah jadi chatnya sama kayak tadi. Nah, di sini kalau misalnya mau mulai chat, ya tekan enter aja di sini. Jadi kalau misalnya mahasiswa mau ngechat juga di menggunakan fasilitas ini juga boleh. Misalnya, tinggal send. Nah, ini bisa. Jadi kalau misalnya mahasiswa kita menggunakan fasilitas ini, mahasiswa kita juga bisa chat di sini. Nanti membalas, halo juga. Ini fasilitas kayak WA. Kalau yang tadi sebenarnya forum ya bisa. Kalau ini ya harus bareng-bareng mesin chatnya. Misalnya mahasiswa online, kita juga online bisa saling berinteraksi pakai fasilitas chat ini. Oke, baik kita lanjut Bapak. Apa ya saya buru-buru soalnya materinya yang dibawa agak sedikit penting. Waktunya tidak cukup. Nah, sudah materinya sudah, kita masuk lagi ke kuis ya. Nah, kita akan membuat kuis atau UTS. Nah, misalnya kita masuk di sini, misalnya pertemuan keempat. Pertemuan keempat. Nah, ini agak penting ini, karena ini pertemuan keempat ini agak wajib sih, karena ini kan harus ada. Jadi untuk di sini kita menambahkan misalnya kuis UTS. Kuis kita bisa dalam berbentuk esai, bisa juga dalam berbentuk apa lagi? Sebenarnya banyak jenis soalnya, tapi yang paling utama kita esai sama pilihan ganda. Ada juga misalnya true false, ada juga dalam berbentuk permainan game juga ada sebenarnya. Tapi di sini kemungkinan kita praktekkan yang esai atau misalnya pilihan ganda. Baik, seperti tadi sama, add, baru kita masukkan di sini tadi
tugas sudah, absen sudah, mana tadi kuis di bawah biasanya. Nah ini kuis, fasilitasnya kuis. Misalnya kuis 1. Kuis 1. Oke, kita save aja. Ini fasilitas kuis sudah ada, tapi soalnya belum di load. Artinya belum ada. No question edit. Maksudnya edit kuis. Berarti belum ada kuisnya, belum ada soalnya. Nah, kalau misalnya di sini edit, nah, ini nanti kita akan menambahkan soal. Jadi penambahan soal ini, klik aja tadi. Penambahan soal bisa penambahan langsung di sini, bisa juga kita buat dulu semacam bank soal juga boleh. Ya, caranya juga sama. Kita kembali dari web sini. Kalau kita misalnya mau buat bank soal, ya boleh. Kalau yang tadi caranya, kalau diklik dari di sini, nah, kuis di sini. Kalau misalnya edit kuis, nah, ini yang paling utama ini nanti juga. Nah, ini grade-nya misalnya 100 maksimalnya. Nah, di sini penambahan soal secara langsung bisa di sini add new question. Tapi kalau misalnya sebaiknya kita membuat semacam bank soal. Misalnya satu folder kita kumpulkan soal-soalnya misalnya. Ya, boleh. Jadi kalau untuk membuat bank soal, caranya, maaf kita kembali lagi ke tadi. Di sini nanti kita buat, di atas. Di sini klik di sini, ini paling atas. Ya, pelan-pelan. Ini baru kita more. Nah, di sini kita akan membuat semacam bank soal. Kita buat dulu kategorinya. Ini kategorinya di sini. Jadi kita buat kategorinya. Nah, ini misalnya kategorinya, misalnya soal kuis tadi ya, kuis 1 misalnya, boleh. Terus add kategori. Kita buatkan misalnya ini nanti soal di dalam folder apa tadi dari folder. Ini harusnya pakai name misalnya oh ini sudah jadi tadi ini folder kuisnya sudah muncul tadi ya. Ini sudah ada kategorinya atau kumpulan dari ibaratnya foldernya, nanti kita kumpulkan soalnya. Saya ulangi lagi, tadi kita sudah buat satu kategori, seperti tadi aku bilang, ini kategorinya misalnya kumpulan soal, ibaratnya foldernya, nanti kita gabungkan di sini. Ini soalnya. Nah, misalnya kita select di sini, ini tadi kategorinya sudah ada ya. Sekarang kita buat soal. Cara membuat soalnya seperti ini. Kita pakai misalnya yang ini, create soal. Nah, jenis soal di sini banyak ya. Kita bisa menggunakan esai, bisa yang berbentuk true false, ini misalnya pilihan ganda, kita pakai esai aja dulu. Kita pakai esai. Nah, ini berarti kuisnya sudah ada. Jadi tadi ini masuk kategori kuis 1. Ya. Bentuk soal yang kita buat adalah misalnya di sini temanya ya, temanya misalnya tentang algoritma misalnya, algoritma. Nah, pertanyaan soal esai di sini, misalnya jelaskan definisi algoritma. Pertanyaan. Ya. Berarti ini sudah ada soalnya. Ya, sudah ada soalnya, baru kita next aja. Oke, set. Berarti satu soal esai sudah dibuat. Ya, berarti saya ulangi lagi. Tadi kita membuat sebuah kategori. Kategorinya di sini adalah ibaratnya kumpulan satu folder ibaratnya. Nanti di dalam folder ini atau kategori ini terdapat beberapa soal. Mau soalnya misalnya esai, tapi di sini yang sudah dibuat baru satu esai ya, satu soal esai dan berada di kategori tadi kuis 1. Jadi kalau misalnya kita mau buat lagi soal 2 juga boleh. Add new question, misalnya esai. Oke. Berarti soal ini sama kategorinya, misalnya ini misalnya tentang jaringan misalnya, tadi temanya aja. Di sini pertanyaan kedua, menjelaskan struktur jaringan misalnya. Contoh aja nih. Ini berarti soal kedua di dalam satu folder. Oke. Set.
Berarti di dalam folder tadi di sini soal kuis sudah ada 2 soal. Soalnya soal pilihan ganda di sini. Ya. Nah, tadi sudah kita buat kuis, tetapi isinya belum ada soalnya. Ini soal yang tadi kita barusan buat. Kita kembali tadi ke web. Nah, kita cari tadi juga kuis ya ini tadi. Tapi kuis ini kan baru dibuat kuisnya, tapi belum ada isi soalnya. Nah, edit kuis. Nah, seperti yang saya bahasakan tadi, jangan lupa di sini grade-nya misalnya 100. Dan kita range-nya. Nah, tadi kita mau menambahkan soal langsung bisa di sini. Langsung buat soal pilihan ganda. Tapi kalau tadi kan kita buat barusan dalam berbentuk kategori atau bank soal. Artinya bank soal ini sudah ada kita buat sebelumnya kumpulan soal-soal dalam satu kategori. Ya. Kalau mau buat soal langsung bisa di sini. Nah, bisa. Satu. Maksudnya sendiri-sendiri boleh. Tapi kalau misalnya mau buatnya dalam berbentuk bank soal yang sudah dibuat sebelumnya, misalnya dalam satu kategori, nih, bisa. Jadi kita pilih di sini. Nah, ini kan belum. Kita cari tadi soal kuis 2. Nah, ini muncul soal yang tadi dibuat. Tinggal centang, add salah quiz. Oke. Ini jangan lupa di sini 100. Karena kita punya range-nya 100. Set. Terus udah. Ini harusnya sudah masuk di dalam di dalam soal. Baik. Nah, kita kembali ke tadi di sini, baru kita buka tadi soalnya sudah muncul atau tidak kuis. View quiz now. Nah, ini muncul soalnya. Dan tidak buat. Ini soal 1 tadi, ini soal mana soal 2-nya? Oh, ini satu ini ya, satu back ya. Harusnya bisa sih. Harusnya pengaturannya bisa 1 halaman, tapi ini sebenarnya di sini dia. Jadi mahasiswa kita nanti bisa mengerjakan jawabannya di sini di akunnya masing-masing. Nanti jangan lupa finish di save ya. Artinya sudah ada. Nanti kita demokan lagi misalnya masuk sebagai akun mahasiswa, mengerjakan soal ini baru memberikan nilai. Ya. Ini untuk penambahan kuis dalam berbentuk esai tadi. Jelas Bapak Ibu ya. Soalnya saya buru-buru jadi takutnya nanti tidak sampai. Baik, kita mulai lagi tambahkan misalnya kalau misalnya mau ambil pertemuan lagi boleh di sini. Misalnya 3 pertemuan lagi misalnya. Lihat aja. Nah, ini berarti kan misalnya pertemuan ke-5 juga boleh. Ini pertemuan 5. Nah, di sini tadi anggapnya kita sudah selesai, Pak. Ya, jadi kita nambah lagi misalnya untuk yang UTS misalnya. Nah, UTS-nya sama kayak tadi, pilih kuis. Nah, di sini kita misalnya pilih UTS. UTS, baru kita save. Ya, berarti ini sudah muncul, tapi seperti yang saya bahasakan tadi bahwa kuis atau UTS-nya, kalau ini kan sudah ada soalnya, ini belum ada soalnya. Ya, kita klik lagi di sini, baru misalnya kita edit quiz juga. Nah, kalau misalnya mau buat soalnya langsung, boleh di sini add new quiz. Question. Tapi kalau misalnya buatnya di bank soal, ya sama kayak tadi, kita kembali. Sorry, saya balik lagi. Jadi kalau misalnya kita mau isinya dalam berbentuk bank soal, juga sama. Kita pilih di sini, more. Baru di sini kita pilih tadi bank soal. Misalnya kategori lagi di sini kita buat kategorinya misalnya kumpulan soal UTS. Jadi nanti di dalam folder atau kategori ini gampang nanti ininya memasukkan soalnya. Jadi kita tidak perlu lagi di mana tadi soalnya saya simpan. Nah, ini sudah ada kategori kuis tadi sudah ada isinya, soalnya ada 2. Ya, ini ada soal 2, pilih esai. Nah, ini UTS sudah ada kategorinya, tetapi belum ada soalnya. Ya. Kembali ke question. Nah, sekarang kita mau menambahkan, jangan lupa di sini kita memasukkan di mana, misalnya di UTS. Nah, di sini misalnya kita mau menambahkan soal baru. Soal barunya dalam berbentuk misalnya pilihan ganda. Nah, kita pilih misalnya yang ini, ganda, multiple choice. Ya. Ya. Misalnya di sini sudah ada. Nah, di sini mana tesnya ya? Oh ya, boleh di sini.
Di sini misalnya algoritma juga sama, ini temanya di sini misalnya algoritma, pertanyaannya itu berada di sini. Ya, pertanyaannya misalnya algoritma adalah misalnya langkah untuk menyelesaikan masalah. Misalnya definisi, misalnya titik-titik. Misalnya ini adalah soalnya, terus di sini ini bentuknya misalnya huruf ABC, misalnya boleh. Terus di sini jawabannya misalnya di sini ini random nanti. Misalnya ini adalah misalnya tipe data. Ini jawabannya salah, jadi kasih non aja. Kalau misalnya di sini pilihannya misalnya algoritma. Nah, ternyata jawabannya adalah algoritma, jadi kita kasihkan aja di sini. Jadi 100 misalnya. Mana ini? Nah, ini jawaban yang benar. Tapi kalau misalnya ketika dikerjakan mahasiswa, itu soalnya nanti akan jadi random, Pak. Jadi akan random. Jadi misalnya ini jawaban 1, ini jawaban tapi salah jawabannya, ini jawaban 2, tapi benar jawabannya. Jadi kita pilih di sini 100. Misalnya jawaban 3 misalnya di sini karakter misalnya di bahasa di sini misalnya. Dan di sini misalnya tahapan. Contoh aja. Berarti sudah ada ini nanti akan muncul di soal. Ini tapi misalnya soalnya ini tadi soalnya langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah misalnya definisi dari ini nanti isi dari ABCD-nya tipe data, tapi jawabannya salah non. Kalau ini jawabannya benar berarti 100%, kita kasihkan setting di sini 100%, artinya jawabannya benar nanti adalah 100%. Ini untuk misalnya jawaban yang lain tapi salah, jadi kita masukkan non, ya sama. Oke. ABCD, E. Nah, ABCD aja. Bisa juga misalkan di sini misalnya jawaban semua benar. Jawabannya salah juga. Set. Baik, apa? Ya. Baik. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini kita sudah buat satu soal di kategori UTS. Satu soal pilihan ganda. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau menang, ini kan baru satu soal. Nah, mungkin ada bertanya, bagaimana kalau misalnya kita punya soal misalnya 20, masa mau diketik satu-satu? Nah, itu ada caranya juga nanti. Sebenarnya di materinya juga ada di sini. Ya. Saya buka dulu di sini, bank soal. Ya, sama. Kita kembali lagi ke UTS tadi ya. Di sini. Nah, di sini kita kembali tadi ke UTS. Kuis ini kan sudah ada soalnya dalam berbentuk esai. UTS kita tambahkan lagi di sini. Nah, di sini kan belum ada. Mengedit bisa langsung di sini, bisa juga lewat sini. Nah, di sini ada edit juga boleh. Mau edit di sini juga boleh. UTS ini kita belum ada. Nah, seperti yang sebenarnya tadi kita menambahkan soal. Ini bisa buat langsung. Ini dari bank soal tadi. Nah, kita pilih bank soal aja. Nah, ini kita pilih soal kategorinya tadi UTS ini 1. Kita pilih centang di sini, baru add. Versi di UTS kita, jangan lupa di sini tambahkan 100. Set. Berarti sudah bertambah di UTS kita. Soalnya. Nah, UTS. Ini. If you use now, belum ada jawaban. Nah, ini sudah ada. Ini jawabannya. Apa soalnya yang tadi? Ini tadi ketika misalnya mahasiswa mengerjakan di akunnya masing-masing, ini akan random nanti jawabannya. Random jawabannya di sini. Sudah, kita masuk lagi ke mana lagi nih? Apalagi yang belum saya
Lihat dulu urutannya Pak ya. Pilihan ganda sudah, jawabannya ya. Nah, ini kita kembali ke import ya. Seperti yang saya bahasakan tadi, bagaimana kalau misalnya kita punya pilihan ganda, ternyata soalnya kalau ini kan manual satu-satu, kalau pilihan ganda, kalau misalnya kita punya 70 kan ribet jadinya. Nah, jadi kita harus menyiapkan soal mana ya di sini visualisasi. Nah, pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya punya soal misalnya pilihan gandanya ada 20 misalnya, nah mau diinput satu-satu ribet, jadi alangkah baiknya dibuatkan dalam berbentuk notepad ya seperti ini. Ini bentuk icon namanya. Jadi misalnya pilihannya jawabannya benar di sini adalah B ini. Yang ini jawabannya adalah E. Jadi kita harus menyiapkan dulu soalnya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya soal misalnya tinggal di copy aja di notepad, nanti kita import filenya ini ke tadi kan sudah kita buat satu file pilihan ganda, satu soal pilihan ganda, ternyata kita mau nambahkan misalnya 20, 30, nah boleh. Nah, caranya sebenarnya ada di materi kita juga sama. Nah, ini kalau misalnya soal pilihan gandanya lebih dari banyak ya sama kayak tadi ya. Terus sama kayak tadi kita masuk ke results. Nah, sini baru kita more. Nah, terus kita di sini masuk ke import. Import artinya menambahkan soal pilihan ganda yang tadi dalam berbentuk notepad tadi. Nah, di sini kita centang icon, baru pilih file. Choice, tadi ada file pp, file pilihan ganda dalam berbentuk file notepad ini. Ada 2 soal tadi saya masukkan di sini dalam berbentuk icon namanya. Open. Oke, upload. Import. Jadi otomatis soal yang baru ini muncul. Ini sudah muncul soal baru. Continue aja. Oke. Artinya soalnya ada bertambah ini. Ini soal yang baru dibuat. Ya, ini sudah masuk soal yang baru dibuat. Ya, artinya kalau misalnya mau ditambahkan lagi di web sini, tadi kan pilihan ganda kita kan baru 1 ya. Yang diimpor 2, jadi bisa ditambahkan di sini. Oke, sini bisa edit setting. Oh sorry, mana ya tambahannya tadi tuh? Saya lupa. Mana tadi pertemuan kuis ini? Ini harusnya di sini. Continue last preview. Nah, ini mana editnya ya? Bentar, saya lupa jadi mana menambahkan import sudah, soal sudah, icon. Nah, ya. Sinkronisasi ya. Ya, artinya tadi saya tidak tahu di mana settingannya, saya lupa ya. Artinya di sini sudah penambahan soal tadi Pak ya. Sudah soal ini kan tadi harusnya pada saat kita buat baru harusnya dicentang aja yang soal lain harusnya. Ya. Ini penambahannya harusnya ada settingannya. Saya lupa di mana tempatnya. Setting, resolve video, edit quiz. Oh, edit quiz di sini harusnya. Nah, ini edit quiz tadi. Jadi kalau tadi kan soalnya baru 1 Pak ya. Nah, kalau misalnya kita mau nambahkan tadi soal yang baru dibuat dari bank soal misalnya. Kita menambahkan soal baru. Tadi kan ini sudah ada soal sendirinya. Nah, ini hasil importnya 2 nih. Tinggal add. Oke. Baru di set. Otomatis di kuis UTS ini sudah menjadi 3 soal pilihan ganda. Nah, kita kembali ke sini. Pertemuan kelima. Searching. Buka di sini. Nah, berarti review quiz now. Otomatis akan bertambah jadi 3 soal. 1, 2, 3. Ya. Seperti itu. Nanti kita bisa menambahkan, mengimpor soalnya, menambahkan lagi. Baik, UTS sudah. Nah, kita masuk ke pemberian nilai. Nah, untuk pemberian nilai sebenarnya di sini, untuk grade di sini. Nah, grade.
Nah, di sini belum ada mahasiswa kita. Kalau misalnya saya login, misalnya ini kan belum ada mahasiswa kita di sini. Nah, nanti akan bisa dimasukkan. Nah, saya kembali dulu kemana ya? Pengelolaan nilai. Baik, sekarang kita login menggunakan akun mahasiswa dulu. Sebelum ke sana kita buat dulu enroll. Enroll itu artinya bagaimana mahasiswa itu bisa ikut dalam perkuliahan kita tanpa kita masukkan secara manual. Sebenarnya di materi paling bawah itu ada, tetapi di sini saya memberikan contoh misalnya untuk memasukkan data mahasiswa dengan cara enroll. Enroll itu artinya mahasiswa memasukkan dirinya sendiri. Yang penting dia tahu kodenya. Enroll method, pilih aja enroll method di sini. Enroll method ini materi paling bawah sebenarnya. Kita pilih di sini. Kalau misalnya di sini ada matanya aktif, berarti enable di sini. Jadi ini mahasiswa enable. Kita misalnya masukkan di sini enroll-nya, kata kuncinya apa ya? Misalnya algo 1, misalnya. 1, 2, 3 aja lah supaya mudah. 1, 2, 3. Nah ini dulu. 1, 2, 3. Ya, ini berarti saya ulangi lagi tadi. Nah, ketika misalnya mahasiswa kita, maaf, saya kembali lagi sini. Jadi ketika mahasiswa kita ingin bergabung di kelas kita, jadi dia harus memasukkan dirinya sendiri dengan catatan memasukkan kode kelas. Nah, di sini klik aja di sini mata kuliahnya, terus more. Nah, di sini sudah ada more, baru di sini pilih user. Harus kita pilih di sini misalnya mana tadi enroll user. Oh ini cell enroll. Nah, cell enroll artinya mahasiswa nanti memasukkan kodenya saja. Tapi enroll key-nya berada di sini. Misalnya 1, 2, 3. Ya. Baru kita save. Berarti ini validasinya. Jadi kalau misalnya dosen tidak perlu lagi memasukkan secara manual. Tapi sebenarnya bisa juga cara manual. Di materi kita ada paling terakhir. Baik, Bapak Ibu. Saya masuk dulu sebagai user mahasiswa, Pak ya. Saya logout dulu. Atau ada perusahaan lainnya. Misalnya saya login sebagai, login di sini bisa, di bawah, di samping juga boleh. Saya login di sini sebagai mahasiswa. Muslim. Tadi kita ini akun sebagai mahasiswa. Misalnya kita masuk di sini, tadi mata kuliahnya apa ya berarti saya lupa. Algoritma ya. Oh ya web aja di sini. Anggap ini mahasiswa. Nah sebenarnya bisa juga diklik-klik di mahasiswa bisa klik-klik di di prodinya masing-masing juga boleh. Nah misalnya kita go web. Nah otomatis akan muncul. Nah di sini teachernya kan saya di sini. Ini sudah ada juga misalnya Pak Eko sudah ada. Nah, berarti saya pilih ini mahasiswa misalnya pilih ini, berarti mata kuliah yang baru kita buat adalah yang ini. Klik di sini. Nah, sudah tadi dibahasakan bahwa mahasiswa tidak boleh masuk kalau misalnya dia tidak tahu key-nya. Jadi kita klik tadi key-nya 1, 2, 3. Enroll. Ketika enroll, mahasiswa ini sudah bisa bergabung di kelas yang tadi kita buat. Seperti ini. Ini berarti aksesnya untuk mahasiswa. Ya, perbedaannya dengan mahasiswa dengan kita pasti di sini dia tidak ada fasilitas untuk menambah-nambah kurs atau misalnya mata kuliah nggak bisa. Nah, ini mata kuliah misalnya yang digabung. Nah ini kan tadi yang barusan dibuat. Nah kita kembali lagi dia bisa download RPS-nya. Nah, kita mulai dari daftar hadir dulu. Nah ini kenapa dia tanda tanya sudah lewat jamnya. Jadi kalau misalnya kita setting di sini jamnya tadi range-nya, otomatis dia harusnya bisa masuk di sini absen sendiri. Nah ini kan sudah lewat jamnya, tidak bisa dia di sini akan muncul semacam kode di sini. Nanti kalau misalnya dia harusnya sini. Nah, oh salah ini kayaknya. 1. Tadi kita web ya. Algoritma banyak. Oh ini nah salah. Hadir. Oh, tidak muncul ya di sini. Harusnya dia muncul di sini submit-nya. Nah,
Contohnya, misalnya yang kemarin saya buat, mana ya? Di sini, algoritma 1. Algoritma 1 absen juga ini. Di sini munculnya seperti ini, saya record. Dia sudah absen sendiri dia di kelas yang lain. Ini di sini ada muncul nanti dia bisa masukkan. Cuma itu tadi di materinya tadi harus dicentang pada saat buat absen harus dicentang. Ada kan yang awal tadi saya jelaskan harus dicentang apa ya record Allah sendiri ya memasukkan sendiri absennya. Jadi kalau misalnya sudah range-nya muncul akan di sini muncul. Nanti kalau misalnya kendala nanti bisa japri saya boleh Bapak Ibu ya. Oke. Ya, ini sudah. Kita masuk lagi ke tadi mana tadi? Mana mahasiswa PTI? Mana tadi? Dashboard. Tadi ini ya pemrograman web. Nah mahasiswa juga sama di sini bisa mendownload. Nah kita masuk ke tugas ya. Ini tadi tugas yang dibuat oleh dosen. Nah, kalau mahasiswanya sudah buat tugasnya, nanti otomatis di sini akan muncul di sini. Ya, apa soalnya tadi? Nah, kalau kita untuk dosen, mahasiswa pasti dia submit dulu, submit jawabannya. Nah, di sini nanti dia masukkan apa filenya. Misalnya mahasiswa masukkan jawaban, misalnya jawaban tugas misalnya. Nah, misalnya bebas aja sih pakai, baiknya sih pakai PDF. Mana PDF sih? Oh ini PDF. Mahasiswa alangkah baiknya untuk mengupload tugas sebaiknya menggunakan file PDF sebaiknya. Oke, sudah save. Berarti mahasiswa sudah mengupload tugasnya. Nah, ini juga sama tadi tanya jawab. Ini tadi forum yang sudah dibuat oleh dosen. Nah, ini berarti dosen, mahasiswa bisa berinteraksi di sini. Refli untuk menjawab. Terus pertemuan berikutnya ini tadi soal kuis, ya soal kuis yang diupload oleh dosen, ya sebagai mahasiswa pasti akan mengupload lagi di sini. Misalnya jawabannya misalnya di sini, jawaban. Tadi dibuat ada 2 soal, ini berarti mahasiswa next back aja, misalnya jawaban 2. Setelah itu mahasiswa akan finish. Baru jangan lupa untuk mahasiswa harus disampaikan untuk submit all and finish. Kalau misalnya belum berarti dia tidak masuk. Jadi submit all finish. Submit all finish. Selesai. Berarti mahasiswa ini sudah mengerjakan ininya jawaban kuisnya. Sekarang kita masuk di UTS lagi. Nah, ini tadi soalnya mahasiswa juga mengerjakan kuis. Misalnya jawabannya saya pilih algoritma di sini. Untuk settingannya sebenarnya ada sih, tidak perfect ya, tapi saya waktu tadi buat soalnya kayaknya ada settingannya terlewat. Ya, jadi di sini perfect, harusnya bisa berurut ke bawah. Misalnya ini jawabannya, saya jawab sebagai mahasiswa, juga jawab, expect. Ini jawaban misalnya. Jawab juga ini mahasiswa. Nanti kita buka hasilnya nanti setelah selesai. Oke, submit all. Berarti mahasiswa ini sudah mengerjakan soal UTS. Nah, jawabannya di sini ada muncul. Yang benar 1, yang 2 ini salah. Muncul seperti ini. Jadi mahasiswa tidak tahu bahwa oh saya salahnya 2, yang benar 1. Karena sudah disetting tadi kan ada 100% waktu pembuatan soal pilihan ganda sebelumnya. Nanti ini jawaban yang benar. Baik. Kita lanjut Bu ya. Waktunya mepet betul, masih ada materinya. Ya, ini kuis UTS sudah selesai mengerjakan, tapi sepertinya ini agak sedikit ribet di daftar hadirnya ya. Harusnya daftar hadirnya harusnya dimasukkan harusnya. Oke, kita log out aja. Kita masuk lagi ke dosen. Kita mau cek mahasiswa tadi itu sudah mengerjakan soal atau tidak. Nah, kita cek hasil pekerjaan dari mahasiswa. Kita buka tadi soalnya adalah ini belum muncul. Kalau tidak muncul di sini,
pilih aja dashboard di sini, biasanya muncul mata kuliah. Harusnya sih muncul di sini baru mata kuliah yang web tadi. Nah, kita klik aja di sini. Nah, tadi kita mau mengecek mahasiswa mengerjakan soal atau tidak. Nah, tentunya kalau kita mau mengecek lagi sebenarnya banyak cara, misalnya di sini, klik di sini. Nah, di sini akan muncul mana submit, ini satu, partisipan satu. Berarti ada mahasiswa baru, ada mahasiswa yang mengumpulkan tugasnya. Tapi sebenarnya partisipannya di sini lihat. Untuk mengecek berapa mahasiswa yang masuk. Ya, kita cek dulu di sini dulu, kembali, maaf. Nah, berarti partisipannya di sini muncul akun baru mahasiswa yang tadi sudah bergabung. Ini kan student. Oh, ini harusnya akunnya ini bukan course creator, ini harusnya dirubah nanti. Harusnya student saja. Ya. Nanti di settingnya aja. Nah, ini ada dua, ada satu student atau dosen. Oke, baik, kita kembali ke tugasnya tadi. Mahasiswa, ini tugasnya tadi, ini tadi soal yang soal dosen, ini view, nah, ini jawaban tadi mahasiswa. Nah, ini grade-nya untuk grade-nya untuk nilainya. Nah, ini berarti mahasiswanya ini diklik aja boleh. Kenapa kontaknya? Ini harusnya di scroll kanan harusnya. Oh ya, ini muncul. Ini berarti soal tadi mahasiswa yang diupload. Ya, klik aja di sini untuk pemeriksanya. Untuk download ya di sini. Grade di sini aja untuk memberikan nilai. Nah, untuk mahasiswa kalau misalnya mau muncul filenya di sini yang support sebenarnya PDF. Kalau misalnya dia pakai file doc, biasanya sih tidak muncul di sini. Jadi kita pilih kalau misalnya sebaiknya kalau misalnya mau memeriksa di sini boleh. Tapi kalau misalnya mau memeriksa manual kan bisa di-download kayak tadi, seperti ini tadi. Nah, di sini kalau misalnya mau memberikan penilaian langsung boleh di sini langsung dikasihkan misalnya 90. Ya, baru di-save check. Oke. Back aja di sini. Berarti saya ulangi lagi, ini grade. Berarti otomatis kita bisa save di sini grade-nya, baru save. Seperti itu. Oke. Submit for grade. Oke, selanjutnya kita masuk ke mana lagi? Ini kan tugas ya. Kita masuk lagi ke kuis ya, kuis. Kuisnya tadi kan berbentuk essay. Nah, berarti dosen juga bisa ngecek, oh ini sudah ada yang kumpul satu tugas. Klik aja di sini. Nah, ini kita lihat displaynya. Nah, ini ada mahasiswa yang mengumpulkan tugas, tapi grade-nya atau nilainya belum ada. Nah, ini kan ada soal 1, soal 2. Tapi untuk menilainya sebenarnya kalau 2 soal berarti harus menginput 2 soal. 2 penilaian. Ini tadi soalnya jawabannya mahasiswa, ini untuk soal kedua. Nah, tapi kalau untuk pemberian nilai sih di UAS, ini kalau saya tidak tahu, untuk settingannya pemberian nilainya masing-masing soal. Jadi kalau misalnya punya 10, di input nilainya per soal. Saya jawabannya di sini kita kasihkan. Nah, ini harusnya settingannya bukan 1 di sini. Tadi settingan soalnya harusnya grade-nya ini bukan 1. Sorry. Saya balik dulu ya. Kalau ini kan dia baca bukan 100, tetapi 10 paling tinggi. Ya. Harusnya setting soalnya nanti kita rubah. Kalau Bapak Ibu nanti kalau buat soal, di mana tadi itu di UTS ya. Di kuis ya. Kuis di sini kan harusnya disetting ini. Sorry. Iya, betul. Ini. Oh, sudah selesai 100, kenapa tidak mau ya? Oh, ini harusnya. Di sini dikasihkan 100. Nah, bisa. Yang tadi, Pak. Settingannya harusnya 100 supaya jawabannya nanti kan bisa 100 juga. Nah, ini kalau misalnya maksimal grade-nya 100. Ini harus banyak otak-atik aja Bapak Ibu karena putar-putar jadinya. Ya. Kita kembali lagi ke sini tadi kuisnya. Nah, ini kembali kuisnya. Ini sudah ada orang mengerjakan soal 1.
kita mau memberikan nilai, ini review. Nah, nanti kita kasihkan nilai setiap soal di sini. Misalnya kita kasihkan nanti bisa ditambahkan, misalnya di sini sudah berubah menjadi 100. Tadi kan 10. Nah, kita bisa masukkan di sini 85. Oke, set untuk soal 1. Save. Oke, kita kembali ke soal pemberian nilai ke soal kedua. Nah, ini misalnya soalnya kan setiap soal kan ada yang memberikan nilai standar. Oke, save. Oke, sudah. Tadi di pertemuan kedua ini sudah ada tadi kuis, nilainya sudah ada muncul. Preview quiz. Sorry, preview. Harusnya sih di dan saja tadi. Ini ada. Ini otomatis akan ada nilainya tadi nih. Jadi untuk soal 1 dikasih kita bobot, soal 2 bisa dikasihkan bobot. Akumulasinya 80. Seperti itu. Baik. Lanjut lagi, di mana ya? Nilai sudah, grade sudah. Oh ya, tadi kuis belum ya, pilihan ganda. Pilihan ganda harusnya sih muncul. Jadi kalau untuk grade-nya klik aja di sini Bapak Ibu. Nah, ini grade-nya juga boleh. Nah, kalau grade-nya tadi kan persorangan yang ini tadi, ini akunnya, ini tadi untuk grade-nya tadi. Nah, muncul ini. Berarti daftar hadir, tadi daftar hadirnya tidak ada ya, muncul ini, kosong dia. Tugas sudah ada nilainya ini, nilainya ini, UTS-nya. Ini harus pembelajaran ulang lagi karena ada rumus untuk bobotnya sebenarnya. Nah, di sini dia. Di sini ada apa ya, persen-persennya. Ini kan otomatis 25-25. Nah, di sini nanti harus diakumulasi juga pakai rumus ya. Nah, misalnya, iya persennya Pak. Persennya. Jadi ini kan persen setiap apa ya penilaiannya. Ini persen misalnya ya materi. Misalnya tadi kan ada yang pakai ini, ada yang pakai kuis, pakai UTS, ini otomatis. Tapi kalau misalnya mau diedit, ini juga boleh. Sesuaikan. Misalnya ini kan persennya, kalau misalnya tugasnya boleh di sini 5%, UTS praktek. Tapi untuk kalkulasinya juga harus dirubah di sini, tergantung dari persennya. Nah, kalau misalnya ini tidak mau dimasukkan juga boleh. Ini kan ID-nya sebenarnya. ID 1, ID 2, ID 3, ini komponen penilaian Pak ya. 4. Nah, ini ID-nya dulu dibuat. Oke, selesai ID-nya, nanti rumusnya di sini. Misalnya kan ada tadi yang awal sebelum masuk ke sini kan punya apa ya persenannya masing-masing. Kehadirannya berapa persen, tugasnya berapa persen, kuisnya berapa persen, UTS berapa persen. Nah ini harus ada rumusnya lagi. Nah ini makanya saya kalau tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu tidak mau menggunakan fasilitas ini kan hasilnya nanti kan dalam berbentuk Excel ya outputnya, grade-nya. Tapi kalau Bapak Ibu mau menggunakan manual ya tinggal ketik manual aja. Atau dicocokkan dengan nilai format nilai masing-masing. Di mana rumusnya? Ini sosialisasi. Ini rumusnya. Nah, contoh misalnya tugasnya 5%, kuisnya 5%. Oh ya. Bentar. Ini tidak muncul ya misalnya. Mana saya di sini? Share screen. Mana tadi dompet? Ini. Nah ini contoh misalnya kita ngambil misalnya kan bervariasi. Tadi ini ID-nya kan sudah dibuat. Sorry, tadi ID-nya sudah dibuat. ID 1, ID 2, ID 3, ID 4, ID 5. Karena kita sudah buat ID tadi ya. Nah kalau misalnya Bapak Ibu punya misalnya tugas 5%, kuis 5%, UTS 25, praktek 40, UAS 25 ya disesuaikan dengan rumus yang ini. Ini rumusnya seperti ini. Ya. Tinggal yang ini misalnya di copy masuk ke tadi browsernya mana tadi ini ya. Tinggal di copy masuk ke sini. Tergantung dari persen-persennya tadi. Tadi sebelumnya kan kita sudah punya komponen penilaian, ada daftar hadir, ada tugas, ada kuis, ada UTS. Nah di sini bisa
ini ID-nya sudah yang dibuat tulisan, ini ID kedua, ID ketiga, ID keempat, dan ID kelima. Otomatis akan terakumulasi nanti. Tinggal save. Nah, di sini sebenarnya ini kan 5, padahal ID kita kan harusnya 1, 2, 3, 4. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa, apakah misalnya tugasnya misalnya lebih dari 1? Bisa sebenarnya. Jadi nanti akumulasi. Jadi tugas 1, tugas 2 bisa digabungkan. Bapak Ibu ya. Oke, nanti lebih lanjut kayaknya bisa di apa? Yang penting pertama adalah centang di sini untuk merubah persennya, dirubah. Setelah dirubah di sini, baru diedit di sini. Nah, setelah diedit, buatkan tadi ID-nya di sini. Setelah itu ketik rumusnya, baru di save. Rumusnya di sini, baru di save. Ini agak panjang perjalanannya. Jadi nanti kalau misalnya ada kendala, Bapak Ibu nanti bisa kapan-kapan bisa juga ini. Ya. Terus materi kita ini masih banyak sebenarnya. Kita kembali ke di sini grade. Nah, kita kembali tadi sudah ada rumusnya. Terus untuk menampilkan apa ini? Nah, di sini untuk setup di sini. Nah, ini tadi persennya sudah ya. Nah, ini masuk di mana ya? Setup. Nah, di sini course grade. Nah, di sini Bapak kalau misalnya mau menampilkan huruf huruf ABCD-nya, nanti setting di sini jadi letter. Untuk misalnya huruf ABCD yang muncul. Nah, terus untuk skalanya harusnya sih dipraktekkan, letter ini untuk skala nilainya ABC hurufnya nanti bisa diedit juga di sini. Ketika misalnya jumlah akumulasinya nanti misalnya berapa, nanti akan masuk misalnya huruf A, B, C, D. Ini bisa tinggal diedit aja. Ini ukurannya bisa centang aja di sini, baru dirubah di sini huruf A. Ini nilainya bisa dirubah. Terus kita kembali lagi misalnya. Nah, untuk yang ekspor ya, misalnya ketika sudah diakumulasi tadi rumusnya, kita mau download hasilnya boleh seperti ini. Misalnya kita klik letter juga boleh, ekspor, ini warnanya juga hitam ya, download. Waktu kita ini sudah lewat. Sedikit lagi Pak ya, setelah ini nanti bisa jalan, nanti bisa di ini. Nah, ini sudah tadi muncul, tapi ini muncul ABCD-nya di sini, kuisnya berapa? Karena kita tadi centang centang huruf makanya tadi muncul huruf ABCD-nya di sini. Karena kita centang tadi letter. Muncul. Oke. Enggak muncul. Oh iya. Maaf. Nah, ini tadi hasilnya. Tadi hasil Excelnya yang kita import, nah ini muncul. Misalnya jadi nama depan, nama belakang, makanya tadi saya bilang kalau mahasiswa nanti alangkah baiknya nama belakangnya dipakai NIM supaya nanti bisa di ascending terurut nanti NIM-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Sepertinya ini komponen yang utama sudah, nilai huruf sudah. Oke. Cukup kayaknya Pak. Nanti kalau misalnya ini nanti berjalan Bapak Ibu ya, soalnya waktunya juga sudah pas ini 11.01. Ya, nah, paling nanti kalau Bapak Ibu misalnya mau itu kan yang sedikit ribet itu di nilainya sebenarnya. Nah, itu kan ada rumus-rumusnya boleh, tapi kalau Bapak Ibu mau misalnya menggunakan format Excel sendiri boleh. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan fasilitas ini akumulasi nilainya setiap mahasiswa juga boleh. Ya, mungkin demikian Bapak Ibu, kalau misalnya ada mau ditanyakan boleh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak boleh. Mana? Ini kan.
Oke, demikianlah beberapa hal yang perlu kita catat mungkin ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin banyak Pak Muslimin yang beberapa pertanyaan dari rekan-rekan sama seperti yang saya hadapi, karena pertama mungkin karena seperti saya katakan tadi, kami tidak familiar dengan aplikasi gitu ya. Tidak seperti mungkin beberapa orang rekan dari TRPL atau dari geoinformatika ya Pak Fadil ya. Ada beberapa istilah yang masih sangat tidak familiar dengan kami. Jadi ada beberapa pertanyaan menarik mungkin bisa jadi catatan yang langsung bisa dijawab. Misalnya tadi ada dari Pak Taufik, bagaimana cara cara memilih atau membuat langkah yang lebih jelas bisa dicontohkan bagaimana cara membuat multiple choice-nya itu penambahan A, B, C, D untuk jawaban dari soal. Itu ada beberapa juga mungkin dari beberapa rekan yang lain yang setipe pertanyaannya adalah bisa tidak ya kita membuat tutorial setiap tahapan-tahapan dari penjelasan Pak Muslimin karena sangat banyak dan sangat cepat untuk jangka waktu yang seperti ini untuk kami yang tidak familiar ini mengikuti setiap langkah. Mengingat pertama itu tidak familiar, yang kedua menggunakan istilah-istilah aplikasi yang kami juga mungkin tidak terlalu mengerti ya Pak ya, seperti Android seperti itu. Untuk istilah-istilah bisa tidak ya Pak, itu juga bagian dari pertanyaan saya pribadi, menggunakan istilah ini aplikasinya menggunakan dengan bahasa Indonesia atau yang lebih mudah dimengerti gitu. Mengingat waktu yang diberikan dalam sesi yang sangat padat ini. Jadi yang pertama tahapan-tahapannya, kemudian langkah-langkah, dan ada beberapa rekan yang juga minta untuk mudah-mudahan sosialisasi ini juga direkod, dan ini sudah direkod ya Bapak Ibu, sudah direkod. Jadi masih bisa kita lihat. Ada yang menyarankan untuk kalau bisa di-share di YouTube juga. Bisa tidak ya? Bisa kita share di YouTube. Jadi bisa kami pelajari secara privat, tahap per tahap. Mungkin itu bisa dijawab oleh Pak Muslimin. Langsung, Pak ada waktunya Pak? Masih ada waktu nggak untuk menjawab pertanyaan itu biar bisa lebih jelas. Kemudian juga jika kita misalnya menghadapi kendala, bisa tidak kita menjawab Bapak, bisa menjawab Bapak untuk memecahkan masalah tersebut. Terus saja jika ada beberapa tahapan masalah yang tetap kita stop karena tidak bisa kita akses, tidak memahami seperti yang Pak alami tadi juga kan ada kendala, bisa tidak kita menghubungi Bapak itu Pak mungkin beberapa hal. Ya, ini ada beberapa chat di grup chat ini. Bagaimana cara menambahkan dosen jika tim teaching? Kemudian, apakah diwajibkan menggunakan aplikasi ini saat ini? Itu juga mungkin bisa Pak Wandi tidak menjawab ya Pak ya. Kemudian, mengenai materi, yang lain-lainnya itu rasanya, mengingat kalau yang koneksi internet saya nggak bisa menjawab karena ini juga bagian dari kendala yang kita hadapi bersama ya Pak ya. Ya mungkin itu yang bisa Pak Muslimin, dan mungkin ada tanggapan dari Wadir untuk hal ini. Silakan Pak Muslimin terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Kalau mengenai masalah istilah, sebenarnya di aplikasi kita ini sebenarnya support dengan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Cuma ya kadang ini kan bahasa template sebenarnya. Jadi kadang misalnya mengkonversi bahasa Inggris itu ke Indonesia kadang agak ini Bu ya, kadang susah dipahami itu. Terus yang kedua mengenai tahapan, sebenarnya di modul kita sudah ada tahapannya, step by step-nya. Meskipun sebenarnya harusnya dibaca dulu referensinya, setelah dibaca baru kita sama-sama mempraktikkannya. Tapi kalau misalnya masih ada kendala, Bapak Ibu bisa menjawab di saya juga boleh, insya Allah. Tapi meskipun karena masih latah. Ya, yes. Terus untuk soal pilihan ganda, tadi sudah dibuat dalam berbentuk icon. Icon itu mengcover beberapa soal dalam
sekaligus Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak punya soal 20, ya bisa langsung diimpor aja, centang-centang, tambahkan, bisa masuk seperti itu. Apalagi Bu tadi ya. Tadi tutorial apa YouTube. Ini kan sudah direkod, Bapak Ibu bisa menggunakan nanti kita upload, nanti bisa dibuka linknya nanti di web, nanti Bapak Ibu bisa melihat hasil rekod ini. Ataupun misalnya kalau perlu rekaman yang lebih lain, nanti saya buatkan juga nggak apa-apa. Tim teaching, jika penambahan tim teaching. Untuk tim teaching ya, ini masih menambahkan dosen hanya sebagai dosen non dosen. Untuk fiturnya sebenarnya harusnya sih bisa bergabung aja di kelas tersebut. Cuma kan aksesnya kan tetap dosen juga harusnya. Ya. Jadi kalau misalnya dosen masuk enroll, saya belum mencoba Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya sudah dia memasukkan misalnya enroll, saya belum mencoba apakah dia bisa otomatis mengedit, menambah, saya belum paham seperti itu. Ya. Tapi kalau dari sisi akses harusnya bisa karena dia statusnya adalah dosen juga. Ya, tapi nanti kita coba praktekkan ulang karena saya belum mencoba. Artinya aplikasi ini hanya untuk saat ini bisa digunakan oleh satu dosen untuk sementara. Tapi kalau misalnya untuk bergabung, saya bisa dilihat. Harusnya ada fasilitas admin bisa meng-add langsung di kelas itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya admin buka kelasnya baru meng-add dosennya sebagai teacher di situ sebenarnya bisa harusnya. Ya, artinya bisa 2 dosen dalam 1 mata kuliah. Ya. Tapi kalau untuk sementara komponennya kan satu yang pembuat. Jadi, tapi kalau misalnya dosen masuk sebagai enroll, kemungkinan bukan dosen sih, tapi kemungkinan jadi mahasiswa. Tapi kalau misalnya untuk admin, untuk misalnya buka 2 mata kuliahnya baru enroll manual sebagai dosen, nah itu harusnya bisa menambahkan istilahnya. Jadi admin saya sebagai admin misalnya saya buka mata kuliahnya baru saya tambahkan 2 dosen di 1 mata kuliah, harusnya bisa nanti kita coba. Mungkin tanggapan dari Pak Pemirsa. Bapak Ibu, ada tadi satu pertanyaan saya mungkin dari siapa mengenai apakah ini wajib digunakan di semester ini. Saya kira kita belum wajibkan. Jadi kemarin yang sudah. Suaranya tidak muncul. Baik Bapak Ibu, sehubungan dengan salah satu pertanyaan tadi mengenai apakah, saya lupa tadi siapa yang menanyakan, apakah diwajibkan untuk digunakan di semester ini, saya kira belum. Jadi kemarin ya dari Pak Agung tadi, jadi untuk semester ini kita menggunakan panduan yang sudah dikeluarkan sebelumnya, dan ini adalah salah satu media yang digunakan selain ya media yang sudah umum digunakan seperti di panduan kemarin, seperti Google Classroom, Google Meet, dan Zoom, dan sebagainya. Nah ini kalau Bapak Ibu mau menggunakan LMS Polytime ini, saya kira lebih bagus lagi. Tetapi memang harus pelan-pelan digunakan supaya kita menguasainya nanti. Nah, harapannya kalau untuk pembelajaran berikutnya di semester-semester akan datang, kita akan menggunakan ini sebagai bagian dari instrumen pembelajaran. Barangkali mungkin kalau misalnya Pak Muslimin mau ya, kalau Prodi mau memanggil Pak Muslimin ke Prodi masing-masing ya memang capek jadinya Pak Muslimin. Kalau itu pun kalau Pak Muslimin mau ya, itu pun juga kalau Bapak Ibu di Prodi mau gitu ya. Jadi ya Pak Muslimin ya
Misalnya prodi PRK-nya di prodi PHH ya, atau di RK. Nah itu kalau misalnya Pak Muslimin mau meluangkan waktu dan teman-teman di sana butuh, ya bisa ya Pak Muslimin ya. Ya baik. Jadi nanti supaya bisa lebih leluasa bertanya, tetapi sekali lagi harus di ruang yang agak luas dan tidak terlalu banyak orang. Ya, saya kira di prodi itu tidak terlalu banyak juga orang. Kalau kita menggunakan ruang rapat dengan kapasitas sekitar 10 sampai 20 orang, saya kira ya masih masih aman kita mengadakan pertemuan untuk memperdalam penggunaan LMS ini. Jadi itu ke depan. Karena memang banyak fitur-fitur di dalam yang kalau disampaikan dalam waktu yang terbatas ini memang tidak akan cukup. Apalagi banyak Bapak Ibu yang baru membuka tadi, ya saya juga beberapa hari yang lalu sudah buka, tapi masih bingung. Jadi memang harus pelan-pelan dan supaya kita memang harus dipakai. Kalau tidak dipakai, ya kita pelajari hari ini pun juga akan sia-sia kalau kita tidak gunakan untuk selanjutnya. Olehnya itu kita pelajari sambil kita ya paling tidak satu mata kuliah lah kita coba pakai walaupun belum menggunakan sepenuhnya fitur-fitur yang ada di dalam LMS ini. Jadi kita merupakan salah satu dari beberapa perguruan tinggi politeknik yang sudah menggunakan sistem ini. Saya kira itu ya Bu Lisa yang ini yang sehubungan dengan pertanyaan tadi yang wajib atau tidak. Wajib atau tidak. Jadi belum wajib. Terima kasih. Saya kira masih ada yang harus ditanggapi Pak pertanyaannya. Jadi itu sudah jelas ya kepada rekan-rekan, kepada Bapak Ibu yang mau tanya bahwa pertama ini masih berjalan. Ya. Jadi Bapak Ibu, maaf tadi jika terputus suaranya. Mungkin karena memang seperti yang beberapa rekan keluhkan, jaringan internet kita lagi ini ya, putus sambung. Jadi saya ulangi, berdasarkan jawaban dari Pak Daud, bahwa untuk saat ini kita masih menggunakan media-media yang telah ditetapkan seperti surat edaran sebelumnya. Saat ini tapi kita sedang mensosialisasikan dan kedepannya berharap minimal kita akan menggunakannya walaupun untuk 1-2 mata kuliah secara agar kita lebih familiar. Dan saya kira itu Pak ya. Iya. Pak Muslimin ada yang ingin tanggapi lagi? Ya, silakan. Masalah mahasiswa, nanti ada panduannya juga. Dan mengenai pengisian masalah atau penambahan mahasiswa ataupun elemen yang mencantumkan bagaimana cara mahasiswa ya Pak ya untuk berpartisipasi, itu ada tutorialnya tersendiri, ada panduannya. Nanti mungkin akan kita pelajari secara bertahap. Sama seperti Bapak Ibu, saya juga masih kesulitan untuk menghadapi ini. Tapi terima kasih sekali lagi untuk para partisipan yang telah hadir dalam acara sosialisasi LMS ini, betul ya, LSM, dan iya, LMS. Dan sekali lagi kepada Bapak Direktur, Bapak Ibu Wadir, serta rekan-rekan sejawat, dan terutama kepada para narsum kita, tim TRPL yang dipimpin oleh Pak Muslimin, saya ucapkan terima kasih. Ini kita akhiri, dan jika masih ada pertanyaan lebih lanjut, akan bisa menghubungi Pak Muslimin dan tim TRPL-nya. Mereka bersedia untuk sharing dengan kita sama-sama kasih ini. Sekali lagi agar Politani menjadi lebih baik ke depannya. Saya kira kita foto screen gimana Pak? Kita kepada Bapak Ibu, jika
Buka kameranya. Jika masih ada yang hadir, bisa tolong aktifkan videonya. Nggak usah, belum? Besok kan baru mulai. Oh, baru mulai besok hari Rabu ya? Iya. Dan untuk pembuktian dan dokumentasi, saya berharap Bapak Ibu yang hadir saat ini bisa mengaktifkan videonya. Pak Parja dengan kopinya tuh. Ya, Pak Parja dengan kopinya kata Pak Wadir. Terima kasih dan saya minta waktunya sebentar kita untuk dokumentasi. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa dibuka videonya? Wah. Oke. Saya juga dong. Oke, Pak, bisa dikomandoin mungkin ya? Siapa yang mau komando? Sudah. Satu kali lagi ya Pak ya? Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Udah ya Pak ya? Saya live ya? Oke, sudah. Oke. Dibuka Pak Direktur.